isi dunia benar-benar suram atau tidak nih? Kalau lagi pandemi begini suram ya. Tapi bagaimana kalau sebelum pandemi? Apakah isi dunia suram? Orang dunia melihat dunia ini, wah, gemerlapan dan sangat menarik, tetapi kalau kita orang yang sudah punya pengharapan akan hal yang lebih baik, maka dibandingkan dengan pengharapan kita itu, dunia ini suram dan tidak ada apa-apanya. Oke, mari kita membuka Alkitab kita, atau sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, karena pada malam hari ini, kami masih bisa berdoa secara jemaat dan juga belajar firman Tuhan. Biarlah kami tidak dihalangi oleh apapun untuk mempelajari kebenaran dan untuk mengamalkan kebenaran. Dengan demikian, maka hidup kami ini sungguh berarti dan hidup untuk Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-15. Injil Lukas, pasal yang ke-15. Kita baca ya, semuanya aja. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Lukas pasal 15, ini tentang 3 perumpamaan yang hilang ya. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Kalau sudah mendapatkan, silahkan Anda membaca bersama-sama dengan saya dalam hati sambil saya membacanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat-malaikat Allah, karena 1 orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. 3 perumpamaan yang luar biasa sekali, dan saya yakin sebagai anak sekolah minggu Anda pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus, karena orang Farisi dan ahli Taurat sudah saking tidak punya bahan lagi untuk mengkritik Tuhan Yesus. Mereka iri hati dan sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari apa kesalahan Tuhan Yesus, tapi apa yang bisa dikritik. Mereka mau mengkritik pengajaran Tuhan Yesus, ya kan? Malah diskakmat balik sama Tuhan Yesus. Mereka mau mengkritik moralitas Tuhan Yesus, nggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Mereka mau mengkritik, Tuhan Yesus kurang taat kepada hukum Taurat, mungkin, ya. Malah Tuhan Yesus tinggal nulis-nulis di tanah gitu, bubar. Mereka mau bilang Tuhan Yesus itu tidak mengikuti hukum hari Sabat. Malah Tuhan Yesus jelaskan kepada mereka apa makna, apa prinsip dari hukum hari Sabat. Jadi akhirnya mereka cari-cari apa yang mereka bisa kritik tentang Tuhan Yesus. Mereka dapatkan, kita kritik Tuhan Yesus tentang orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus bisa mengontrol siapa saja yang datang kepada dia gitu. Lalu mereka bilang, lihat ini orang-orang berdosa, pemungut cukai, ini harusnya ditolak. Harusnya tidak diterima. Ya. Harusnya Tuhan Yesus menutup pintunya dan tidak mau bersama-sama dengan orang berdosa dan pemungut cukai ini. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya mereka telah salah menafsirkan hukum Taurat. Mereka hanya mengikuti huruf-huruf yang tertulis di dalamnya. Di mana memang ada perintah, jangan kamu masuk ke dalam rumah orang yang kafir, ya, jangan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka melakukannya tanpa mengerti prinsip di balik perintah itu. Bahwa Tuhan tidak mau sampai orang Israel itu bercampur dan sesat karena bercampur bersama-sama dengan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Tuhan tidak mau orang Israel menjadi khamir dan sama seperti bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan mau ada separasi rohani, bukan isolasi. Nah, mereka gagal memahami ini, lalu mereka memakai pemahaman mereka yang keliru itu untuk menghakimi Tuhan Yesus. Jadi sekarang Tuhan Yesus kasih 3 perumpamaan untuk menjawab alih-alih Taurat dan orang Farisi ini. Mari kita belajar dari jawaban Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjuk kepada identitas dirinya. Tuhan Yesus menunjuk kepada identitas dirinya. Jadi dalam 3 perumpamaan ini, ya, ini menceritakan suatu hal yang sangat wajar, ya kan? Ada suatu hal yang sangat wajar, jadi kalau ada gembala kehilangan satu ekor dombanya, lalu kemudian ya wajarnya dia akan pergi mencari sampai ketemu kan. Kalau ada perempuan kehilangan 1 dirham,
dalam rumahnya, pasti dia akan menyapu, mencarinya sampai dapat gitu. Ini suatu hal yang wajar sekali. Jadi Tuhan membuat suatu perumpamaan, memakai kehidupan sehari-hari yang sewajarnya, dan mau memakai itu untuk membela dirinya bahwa sebenarnya yang Yesus lakukan juga wajar gitu. Ya. Yang Tuhan Yesus lakukan itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memposisikan dirinya sama seperti orang-orang yang wajar melakukan hal dalam perumpamannya itu. Misalnya, gembala ini, ya, dia mencari domba yang hilang. Ini Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai gembala itu. Ya. Yesus adalah sang gembala. Dan apa signifikasi ini? Kalau kita ingat di dalam Mazmur pasal 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Ini Tuhan Yesus tidak lupa tentang Mazmur ini. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai sang gembala. Itu sebenarnya sedang mengklaim bahwa dialah yang ditulis di dalam Mazmur pasal 23 itu. Bahwa dialah sang gembala. Lalu kemudian di dalam perumpamaan kedua, si perempuan ini dia adalah pemilik rumah. Ya. Dia pemilik rumahnya. Juga dia adalah pemilik dirham itu. Dan Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai sang pemilik rumah, sang pemilik dirham. Dan ya, dalam bahasa Yunaninya, pemilik ya sama dengan tuan, itu memakai kata kurios. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Lord. Dan bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Jadi dengan mengidentifikasikan dirinya sama dengan si pemilik rumah, pemilik dirham. Yesus menyatakan, saya adalah sang Tuan. I am the Lord. Jadi dengan menyatakan dirinya ya, sebagai Tuhan, sebagai sang gembala, dia sedang mengajar sedang membantah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Lalu di perumpamaan yang ketiga, lebih kuat lagi. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai sang Bapa. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Tuhan Yesus membuat satu pernyataan yang sangat dalam. Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi langsung mengerti maksudnya apa, bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengobati hal penyebab dasar yang menjadi penyakit rohani orang Farisi dan ahli Taurat. Yaitu bahwa mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah penyakit rohaninya orang Farisi dan ahli Taurat. Seandainya mereka mau mengakui Yesus, maka mereka tidak akan iri hati kan? Seandainya mereka mau mengakui Tuhan Yesus, maka mereka sudah jadi muridnya Tuhan Yesus. Sudah dilahirbarukan. Seandainya mereka mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik, berarti mereka sendiri mengakui bahwa diri mereka adalah ciptaan, adalah kepunyaan sang Tuhan. Dan Tuhan itu bebas melakukan apa saja dengan milik kepunyaannya itu. Dan mereka harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, karena mereka tidak mau mengakui ini, maka mereka sangat sakit hati ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, ketika Tuhan Yesus menegur mereka, ketika Tuhan Yesus menunjukkan apa yang benar dan apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Mereka sangat sakit hati sekali. Jadi seandainya mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya kenapa itu orang Farisi, kenapa orang berdosa, pemungut cukai itu diterima makan sama-sama? Tuhan Yesus mau kasih sentilan dulu. Saya ini Tuhan. Ya. Saya ini pemilik. Saya ini adalah sang Bapa. Jadi jawaban Tuhan Yesus ini sebenarnya ditujukan kepada akar permasalahannya. Lalu hal kedua yang bisa kita pelajari dari jawaban Tuhan Yesus ini
adalah bahwa Tuhan Yesus menggambarkan betapa besarnya keinginan Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Betapa terfokusnya, betapa dorongan yang besar di dalam Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena kita lihat di sini, di perumpamaan yang pertama, domba yang hilang ini, gembala itu segera mencari domba yang hilang itu. Dia tinggalkan 99 itu di padang gurun, lalu dia cari domba itu sampai dapat. Segera, langsung pada saat itu juga, ketika dia menyadari bahwa dombanya hilang, dia segera pergi mencari. Dia tidak membawa 99 itu pulang dulu ke kandang, dibawa dulu. Enggak, dia tinggalkan. Betapa Tuhan memprioritaskan keselamatan orang-orang yang masih belum pulang, masih terhilang. Nah tentu perumpamaan ini tidak menggambarkan kapabilitas Tuhan dengan sempurna. Kalau Tuhan tentu sambil mencari domba yang hilang tetap bisa melindungi 99 yang nggak hilang itu, ya kan? Tuhan tetap bisa. Tetapi perumpamaan ini bertujuan menggambarkan betapa Tuhan itu urgent sekali, tidak menghabiskan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, langsung mencari domba yang hilang. Seperti itu. Lalu di perumpamaan yang kedua, ini wanita pemilik dirham ini, dia langsung melakukan segala daya upaya. Dia nyalakan pelita, dia sapu rumahnya, mungkin dia cari sampai mencari dengan cermat. Dan demikian juga Tuhan telah berulang kali dengan berbagai cara berusaha untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Tuhan cerita tentang seorang raja yang pergi ke negeri yang jauh. Dia punya kebun anggur, lalu dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Lalu dia kirim hambanya ke situ, dibunuh. Dia bilang, oh kalau gitu saya kirim hamba yang lebih banyak, hamba yang lain lagi. Mungkin akan didengar oleh hamba-hambaku itu, oleh penggarap-penggarap itu. Lalu kemudian hamba-hamba yang lain itu juga dibunuh. Raja itu bilang, kalau gitu saya akan kirim anakku. Kalau anakku kukirim, mereka akan segan. Anaknya juga dibunuh. Jadi raja itu sudah mencoba segala cara. Kirim hamba lagi, sampai kirim anaknya. Demikian juga saudara. Allah telah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Semua hal yang bisa dilakukan oleh Allah tanpa melanggar prinsipnya sendiri, itu sudah Tuhan lakukan. Demikian besarnya keinginan Tuhan, jangan sampai ada satu orang pun yang binasa. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Dia meratapi Yerusalem, dia meratapi Betsaida, dia meratapi Kapernaum. Oh, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan mereka akan binasa. Dan Tuhan sedih sekali, Tuhan sampai menangisi mereka. Kenapa? Karena ada keinginan yang sangat besar. Tuhan mau menyelamatkan mereka. Nah ini dikontraskan dengan keinginan orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mentobatkan orang berdosa. Ini jauh sekali bedanya. Tuhan sangat ingin, tetapi bagaimana dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Seberapa besar keinginan mereka untuk menyelamatkan orang berdosa? Mereka sendiri tidak mau bertobat. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Ketika rame-rame ngantri untuk dibaptis, mereka juga ikut. Yohanes melihat ini hati mereka ini belum benar-benar bertobat. Bertobat dulu. Dibilang sampai keturunan ular beludaklah dan lain-lain. Jadi mereka sendiri tidak mau bertobat. Tetapi mereka mau menghalangi orang-orang lain untuk bertobat. Mereka cari uang. Mereka bikin bisnis dengan jualan, dengan tukar uang. Ya. Katanya kalau koinnya kaisar itu punya kaisar. Nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau mau dipersembahkan kepada Tuhan harus ditukar dulu dengan uangnya Tuhan. Jadi akhirnya mereka bikin satu bisnis penukaran uang. Dan itu lokasinya ditaruh di Bait Suci, tempat di mana orang-orang non-Yahudi harusnya berkumpul. Jadi tempat orang Yahudi berkumpul itu terpisah, orang non-Yahudi berkumpul
itu dijadikan tempat jualan. Di situ ada kambing, ada burung merpati dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Tuhan perlu pakai tali dan membubarkan mereka, memukul mereka. Mereka menelan rumah janda-janda. Mereka pakai jubah yang panjang-panjang, doanya itu di perempatan jalan supaya dilihat orang. Mereka puasa 2 kali seminggu sampai mukanya muram-muram supaya orang lain melihat bahwa dia puasa dan lain sebagainya. Oh, mereka melakukan semua itu. Mereka bukan bertobat. Mereka malah menyesatkan orang yang mau bertobat. Jadi, waduh, ini kita masih ngomong soal orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Belum kita ngomong orang Saduki yang menggunakan kekuasaan mereka untuk kedudukan politik. Betapa besarnya perbedaan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dorongan Tuhan menyelamatkan dibandingkan mereka yang tidak ada keinginan untuk menyelamatkan. Makanya mereka mengisolasi diri. Orang-orang ini berdosa ini, pemungut cukai ini, nggak usah deket-deket. Jadi, ada perbedaan yang sangat besar juga di dalam sukacitanya. Ya, karena Tuhan punya keinginan yang sangat besar, maka ketika ada orang yang bertobat, sukacitanya itu juga besar sekali. Sukacitanya besar sekali. Dan Tuhan Yesus bilang, malaikat di surga sampai bersorak-sorai. Malaikat di surga bersorak-sorai. Mungkin nggak malaikat di surga berani bersorak-sorai kalau Tuhannya sendiri nggak senang gitu? Hah? Kalau Tuhan di surga nggak senang, berani atau tidak malaikat di surga itu bersorak-sorai? Nggak mungkin dong. Malaikat bisa bersorak-sorai di surga adalah karena Tuhannya juga bersorak-sorai. Begitu, Tuhannya juga senang. Dan ini terpancar di dalam murid-murid Tuhan Yesus juga. Kita bisa baca di dalam surat-suratnya Paulus, suratnya Yohanes. Mereka begitu bahagia, mereka bersukacita ketika mereka memberitakan Injil, ketika ada orang yang bertobat. Mereka bahagia sekali mendengar bahwa ada anak-anak mereka yang hidup dalam iman. Mendengar pertobatan, mendengar cara hidup, mendengar buah dari orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Mereka bahagia sekali. Oh, sukacita itu timbul dari mana? Karena ada keinginan yang sangat besar, dorongan yang kuat untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, Paulus bilang bahwa apa upah dia untuk memberitakan Injil? Upah dia memberitakan Injil adalah dia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Artinya, tanpa dia mendapatkan upah pun, dia sudah bersukacita. Dia memberitakan Injil tanpa dikasih upah pun, dia sudah mendapat upah sukacitanya. Saudara, kalau kita juga melakukan kehendak Tuhan, kalau kita menginjil, maka kita akan penuh dengan sukacita. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari semua kata yang keluar dari mulut Allah. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari 3 perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjelaskan kehendaknya dengan lebih terperinci. Jadi begini, ada pertanyaan. Ya. Jadi 2 perumpamaan yang pertama ini kan sebenarnya udah cukup nih. Kalau cuman mau menjelaskan identitas Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala, sebagai pemilik, sebagai Tuhan, dan sebagai Bapa. Dan untuk menjelaskan keinginan Tuhan yang besar, ya, untuk mencari, menyelamatkan yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Tetapi, kalau misalnya cuman 2 ini, ya, pertanyaan ini menjadi kalau Tuhan mau mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti mencari domba yang hilang, mencari dirham yang hilang, kenapa nggak ketemu-ketemu? Kenapa begitu banyak domba yang tidak ketemu? Kenapa begitu banyak dirham yang hilang dan tidak ditemukan? Kalau Tuhan tidak bisa menemukan dirhamnya sendiri di dalam rumahnya, ini Tuhannya nggak becus. Kira-kira kayak gitulah ya. Tuhannya nggak becus dong. Waduh ini gimana nah? Kalau Calvinis, mereka keliru dan akhirnya mereka berkata bahwa memang ada domba yang Tuhan sengaja hilangkan. Tuhan nggak mau cari. Ada domba yang Tuhan nggak mau cari. Ada dirham yang nggak berharga buat Tuhan. Ya. Ada domba yang tidak Tuhan kasihi. Ada dirham yang tidak Tuhan hargai.
ya itu memang sudah terhilang. Tuhan hanya mencari yang dia mau saja, yang dia senang, yang dia sayangi. Tapi ini sangat bertentangan dengan dua perumpamaan yang awal itu kan. Bahwa Tuhan sangat ingin mencari yang hilang. Tuhan menggunakan segala daya dan upaya untuk mencari yang hilang. Tuhan memprioritaskan segera mencari yang hilang. Ternyata ada domba yang Tuhan nggak sayang. Bagaimana ini? Jadi sebenarnya apa yang dimaksud ketika Tuhan menceritakan perumpamaan ini? Rupanya Tuhan tidak hanya memberikan dua perumpamaan saja, Tuhan ada kasih perumpamaan yang ketiga. Nah, perumpamaan yang ketiga ini menjelaskan aspek manusianya dengan lebih jelas. Kalau di perumpamaan pertama dan kedua itu domba sama dirham. Di perumpamaan yang ketiga adalah seorang anak. Jadi tadi kita sudah baca ceritanya, moga-moga Anda masih ingat ceritanya dan saya yakin. Jadi dalam perumpamaan yang ketiga ini, pertama si anak ini sendiri yang memilih untuk punya sikap yang buruk. Anak ini sendiri yang memilih untuk pergi, dia sendiri yang memilih untuk memboroskan hartanya, sampai akhirnya dia melarat dan tidak punya apa-apa lagi. Dan Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih itu. Tuhan memberikan manusia suatu kehendak yang bebas. Dan kalau teologi Calvinisme ini beda. Ya. Kalau teologi Calvinisme ceritanya jadi beda. Jadi Tuhanlah yang menyuruh anak ini punya sikap yang buruk. Bapak inilah yang menyuruh anak ini menjual semua hartanya, bagian miliknya itu yang sudah dibagi. Lalu kemudian pergi ke negeri yang jauh, memboroskan hartanya, memfoya-foyakan. Tuhan yang suruh, Bapak itu yang suruh. Aneh sekali. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan anak ini suatu kehendak yang bebas. Dan memberikan manusia kesempatan untuk memakai kehendak bebasnya itu. Kalau seandainya manusia cuma dikasih kehendak yang bebas, tetapi tidak punya pilihan, misalnya ditempatkan di Taman Eden, lalu kemudian tidak ada pilihan, dia disuruh nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, tetapi ketika mau memegang buah itu, lalu kemudian tangannya sudah dipukul, Hawa jangan makan itu, lalu kemudian nggak jadi kan, tangannya udah dipukul. Kalau Tuhan tidak kasih si Hawa kesempatan untuk makan, maka sebenarnya si Hawa tidak memiliki kehendak bebas. Jadi Tuhan memberikan manusia kehendak yang bebas, sekaligus kesempatan untuk memakai kehendak bebas itu, untuk membuat pilihan. Jadi, ketika manusia membuat pilihan itu, manusia melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Lalu, Bapak ini walaupun sangat merindukan anaknya ini kembali, tetapi bapaknya tidak memaksa anak itu. Bapak itu tidak mengirim pasukan, ya. Bapak itu tidak menyeret anaknya itu kembali. Bapaknya itu tidak, ya pokoknya memaksakan kehendaknya supaya anak itu pulang. Oh tidak. Kenapa? Walaupun bapak ini sangat mengasihi anaknya, tetapi anaknya ini anaknya sudah membuat pilihan dan harus merasakan konsekuensinya. Karena pilihan yang bebas itu harus sama-sama dengan konsekuensi. Karena kalau pilihan tidak membawa konsekuensi, atau kalau dua pilihan yang berbeda menghasilkan satu konsekuensi yang sama, berarti pilihan ini sama atau beda? Berarti pilihannya sama. Kalau dia ada dua pilihan yang berbeda, maka dia harus juga menghasilkan dua konsekuensi yang berbeda. Baru itu namanya pilihan yang berbeda. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan manusia kehendak yang bebas, sekaligus juga adalah kesempatannya, maka harus juga memberikan konsekuensinya. Baru itu namanya adalah pilihan yang bebas. Lalu kemudian Bapak itu mengharapkan pertobatan anak ini. Bapak mengharapkan pertobatan yang sejati, yang dikehendaki sendiri oleh anak itu.
Bapak itu tidak mengharapkan pertobatan yang palsu. Bapak itu tidak mengharapkan anaknya itu kembali lagi kalau misalnya uangnya sudah habis, lalu anaknya balik lagi, lalu bilang, oh, Bapak, uangku habis. Coba warisan yang sudah setengah itu dibagi separuh lagi. Nanti akan dijual lagi, kemudian dia akan foya-foyakan lagi, habis lagi kan. Lalu dia balik lagi, oh Bapak, aku menyesal. Kalau pertobatannya tidak sejati, maka tidak ada gunanya anak itu kembali. Nggak bisa diterima kembali. Oleh sebab itu kalau bapak itu memaksa anak itu kembali, sedangkan anaknya tidak mau, apakah itu ada gunanya? Apakah ada gunanya anak itu bersama-sama dengan dia? Tidak ada gunanya sama sekali. Oleh sebab itu bapak itu rela membiarkan anaknya itu sampai melarat, sampai kerja sama orang yang harus sampai mengharuskan dia menjaga babi, sampai harus kelaparan mau makan makanan babi. Bapak itu membiarkan anaknya itu supaya anaknya itu bertobat. Bapaknya ini sebenarnya seperti Bapa di surga. Dan kita seperti anak itu. Dan kita diberikan kehendak yang bebas. Tuhan mencari dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa seperti yang Dia sudah lakukan. Tetapi tentu ini adalah perumpamaan yang luar biasa. Bukan cuman mengajar orang Farisi dan ahli Taurat, menegur orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka jangan seperti anak sulung yang ngambek ketika adiknya itu kembali, yang tidak suka adiknya bertobat. Tetapi sekaligus juga merupakan undangan buat mereka. Bahwa mereka harus bertobat. Bahwa mereka itu ditunggu oleh Bapa. Dan Tuhan tidak akan memaksa mereka. Ya. Tuhan itu sudah menyalakan pelita untuk mencari mereka, menyinari, menerangi mereka. Tuhan memanggil-manggil mereka seperti domba yang dipanggil-panggil. Tuhan menyapu rumah, menyingkirkan halangan dan rintangan, supaya mereka bisa ditemukan. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan menunggu, supaya mereka membuat keputusan yang benar. Dan demikian, kita juga harus melakukan hal yang sama. Apakah Anda ada terlibat di dalamnya? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa banyak sekali kebenaran yang tertulis, yang terkandung di dalam Alkitab. Walaupun suatu cerita sudah kami baca berulang-ulang kali, bahkan sudah kami hafal, tetapi kalau kami membacanya dan merenungkannya dan menggalinya, maka Engkau akan terus memberikan kepada kami kebenaran yang baru lagi dan pengertian tentang berbagai prinsip dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sambil kami belajar, tolong Roh Kudus mengajar kami, menyadarkan kami akan kebenaran dan bagaimana kami harus bersikap supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa sebagai jemaat. Mohon Kau yang mendengarkan dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.